bersamaku, bersamaku, bersamaku. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM, kanal Inspirasi, bersama saya Dwi Kartika, menemani Anda di pengarus utamaan gender. Dan di kebersamaan kita siang hari ini saya telah bersama dengan Ibu Ramla, Ketua Shelter Warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, dengan topik kita saling menguatkan untuk mencapai keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Ramla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu Ramla di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berbicara tentang saling menguatkan untuk mencapai keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan. Nah, Ibu Ramla selaku Ketua Shelter Warga di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala. Terlebih dahulu kita mau tanya nih, Ibu Ramla sudah sejak kapan nih menjadi Ketua Shelter di Kelurahan Bangkala? Saya menjadi ketua shelter, kebetulan diamanahkan oleh Ibu Kadis DP3A 2018. Sejak tahun 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang. Belum berganti Bu ya? Belum. Sudah dipercayakan ini sejak awal adanya shelter di Kelurahan Bangkala. Nah, bagaimana Ibu di masyarakat di kelurahannya Ibu ini, apakah sudah mengetahui dengan adanya shelter ini atau masih tahap mungkin sosialisasi dengan adanya keberadaan shelter warga? Ya, sampai saat ini kita masih tetap mensosialisasikan kehadiran shelter warga di tengah-tengah warga, di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi untuk menyosialisasikan bahwa di Kelurahan Bangkala ini ada shelter warga tuh, apa yang biasanya dilakukan sama Ibu Ramla? Oh iya, shelter warga kan di SK kan oleh kelurahan, pihak kelurahan, dan tentunya pihak kelurahan itu sudah pernah mengumpulkan semua RT RW untuk menyampaikan bahwa ada shelter warga di tengah-tengah kita. Kemudian usaha kami sebagai shelter warga juga membuat pamflet, menyampaikan sebagai sosialisasi melalui pamflet itu kita tempel di setiap masjid dan tiap RT RW. Jadi memang ya, masyarakat lorong-lorong. Jadi kami usahakan untuk shelter warga itu warga mengetahuinya. Jadi lebih mendekatkan diri kepada warga seperti itu ya, Bu Ramla ya. Betul. Nah, ini sejak tahun 2018 pertama kali dipilih menjadi shelter warga. Apa kasus pertama yang ditangani atau didampingi sama Bu Ramla? Kasus pertama itu pada 2018 itu yang paling pertama itu adalah masalah kasus KDRT. KDRT. Iya, karena memang di wilayah saya itu pada saat itu banyak-banyak masalah KDRT. Terus ada masalah bully, ada masalah narkoba juga. Anak-anak yang ini karena pergaulan bebas. Iya. Nah, ini pada saat pertama kali mendapatkan kasus KDRT ini, pelaporannya apakah langsung dari warganya, Bu Ramla, atau
dari omongan ke omongan. Karena kemarin sempat minggu lalu kalau nggak salah kita berbicara sama Ibu Indah dan Ibu Betty kalau Iya. di kelurahannya ini katanya dari omongan warga ke warga masih ada warga yang malu untuk melaporkan langsung kasusnya ke shelter. Nah kalau di warganya Ibu Ramla sendiri di Kelurahan Bangkala ini bagaimana? Ya, pada awalnya juga begitu. Ibu-ibu itu malu untuk menyampaikan apa yang terjadi, situasi apa yang dirasakan. Itu awalnya juga begitu. Tapi setelah kami melakukan pendekatan-pendekatan kepada si perempuan yang mengalami kekerasan itu, ya mereka akhirnya percaya. Sebelumnya itu enggak mau memang melaporkan, jangankan melaporkan, menceritakan saja kepada orang lain itu mereka tidak mau karena menganggap menyebar aib keluarga sendiri. Tapi ya itu usaha kami selaku ketua shelter dan anggota shelter kami itu selalu menyampaikan kepada warga yang mengalami atau perempuan yang mengalami kekerasan itu bahwa apa yang kita rasakan itu perlu disampaikan agar tidak menjadi beban untuk diri kita sendiri. Dan itu kita juga menyampaikan bahwa kita sekarang sudah ada perlindungan perempuan terhadap kekerasan-kekerasan yang kita alami. Mungkin begitu. Nah, kalau misalnya kita dekatin kan kalau perempuan beda pasti pendekatannya memang beda. Nah, ini apakah ada yang langsung berterima atau ada yang awalnya menolak sampai mungkin akhirnya dengan pendekatan seperti apa akhirnya mereka memutuskan sepertinya ini sudah berada di tahapan saya juga harus meminta pertolongan tanda kutip kepada shelter keluarga. Iya, ya begitu. Kalau kan setiap perempuan kan beda-beda dia punya cara pemikiran. Ada juga yang mengatakan, kenapa mesti saya pendam? Kenapa mesti saya sampaikan? Ada juga yang mengatakan, harus kita sampaikan kita punya permasalahan. Jadi dari setiap perempuan yang mengalami kekerasan itu memang dia punya cara pandang atau pola pikir mereka berbeda-beda. Tapi kalau di wilayah saya itu awal-awalnya memang tidak ada yang mau karena di sana itu budaya patriarkinya itu masih kental. Oh, jadi lebih cowoknya laki-laki ini yang lebih dominan. Karena ya di sana itu namanya juga agak pinggir, agak ke pinggir. Jadi pola pikir berpikirnya itu ya malumlah di wilayah Bangkala itu banyak yang perempuan-perempuan yang tadinya hanya petani, hanya yang menjual kue. Oh, jadi bisa dikatakan dari latar belakang warganya itu perekonomiannya mungkin lebih banyak menengah ke bawah seperti itu. Iya, ada di sana rata-rata menengah ke bawah lah. Ya. Dan itu yang mengakibatkan sampai perempuan-perempuan yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil merasa bahwa tidak perlu untuk melapor seperti itu, Ibu Rama. Iya, ada rasa ketakutan untuk melapor. Ya, ditambah juga memang pendidikannya perempuan-perempuan di situ yang asli ya. Itu memang kasihan di bawah SMP saja ke bawah itu. Ya. Yang di sana itu yang pendatang-pendatang saja yang memang ada sekolahnya. Oh, jadi kalau Ibu Ramla sebagai ketua shelter ini sudah dari 2018, artinya jalan 4 tahun seperti itu, Bu Ramla ya. Melihat bahwa di antara beberapa permasalahan yang dialami, ketidakadilan yang dialami perempuan, anak bahkan kelompok rentan ini, apakah semua dilatar belakangi oleh perekonomian atau ada permasalahan lain yang mengakibatkan sampai hak dan hak-hak dari perempuan itu terpinggirkan kalau menurut Ibu Ramla? Awalnya juga masalah ekonomi, tapi ada juga beberapa hal sehingga terjadi ketimpangan itu, terjadi kekerasan itu ada juga masalah. Misalkan pendapatan seperti itu, pendapatan istri kemudian lebih tinggi daripada perempuan sehingga terjadi kecemburuan sosial, akhirnya menekan si perempuannya. Ada juga seperti itu. Ada juga yang perempuannya yang sudah rajin berdagang, kemudian si laki-laki tinggal di rumah, akhirnya ya begitulah yang terjadi. Ada juga yang cemburu. Waduh. Ya, cemburu buta. Cemburu ya. Nah, itu yang bisa yang bisa mengakibatkan sampai
perempuan ini tidak mendapatkan haknya sebagai seorang perempuan seperti itu ya, Bu Iya. Ramla ya. Iya. Nah ini untuk kasus-kasus yang seperti KDRT. Kalau untuk kasus-kasus bully itu bagaimana? Apakah pelaporannya langsung sang anaknya yang melapor atau seperti apa ini? Ya, kemarin kasus-kasus bully itu terhadap anak itu yang melaporkan itu adalah RT-nya, ketua RT-nya. Jadi ya memang selama ini kita bangun bangun kekuatan dari RT, RW sehingga terjadi informasinya itu cepat. Ya. Artinya RT melaporkan, RT yang menyampaikan ke kami, Ibu ada perkelahian anak-anak di sini. Nah setelah itu saya hadir di situ, saya datang. Oh ternyata anak ini anak SMA, anak SMP. Ya terjadi bully begitu karena anaknya yang satu ini sudah tidak punya orang tua. Ya jadi yang satunya itu dipanggil sama teman-temannya untuk di pergaulan di tempat lain, akhirnya terjadi bully. Nah ini bulinya itu apakah antar warga situ, anak-anak sepantaran warga situ, atau dengan mungkin teman sekolahnya atau Iya, teman teman apa? sekolahnya. Iya. Teman sekolahnya. Jadi banyak juga yang dari luar ini namanya pergaulan anak-anak kan. Iya, jadi ada juga yang dari luar, dari wilayah kami. Nah itu kalau untuk proses pendampingan anak yang terkena bully seperti itu bagaimana Ibu? Apakah langsung diselesaikan di tempat bersama orang tuanya atau seperti apa tingkatan-tingkatan bulinya itu? Ya, awalnya itu kami dulu mengumpulkan anak-anak itu semua karena ada 7 orang kalau tidak salah. Nah dari 7 orang itu kami kumpulkan, kemudian kami tanya domisilinya di mana. Hari itu ya pada dasarnya memang perlakuan mereka tidak diketahui oleh orang tua. Jadi kami mengumpulkan orang tuanya, kemudian kami menyampaikan apa yang dilakukan oleh anaknya, dan pada minggu ketiga itu kami melakukan mediasi terhadap orang tuanya dan membuat perjanjian anak itu untuk ya. Jadi sudah selepas itu sudah tidak ada lagi karena disaksikan juga oleh Pak Bimas dan Ketua RT RW-nya. Jadi mereka juga agak khawatir lah mengulangi. Betul. Karena ada pemerintah setempat dan orang tuanya juga mengatakan kepada kami selaku Ketua Shelter, selaku pemerintah setempatnya itu mengatakan bahwa ya kami akan melakukan penjagaan menjaga anaknya lagi kembali. Jadi karena selama ini kan di luar jangkauan penjagaan orang tua. Betul. Jadi proses pendampingan yang dilakukan Ibu Ramla selaku Ketua Shelter ini pertamanya itu secara kekeluargaan dulu ya Bu Ramla ya, baru mungkin meneruskan kasusnya ini dilihat dari mungkin apakah tingkatannya kekerasan yang dialami korban atau tingkatan apa yang dialami korban, terus gimana? Iya, kami itu setiap menerima kasus laporan itu kami selalu memilah mana yang bisa kami rujuk dan mana yang bisa kita mediasi di tempat. Sepanjang masih kita bisa mediasi, kita mediasi dulu dengan mengajak pemerintah setempat. Seperti RT RW-nya atau saya bisa juga biasa langsung mengajak Pak Bimas, Pak Babinsa untuk menyelesaikan kasus itu. Paling kalau cuma pertengkaran warga itu biasa kami lakukan secara mediasi saja di tempat. Nah ini lebih efektif mana nih menurut Ibu Ramla? Apakah dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, dengan melakukan pendekatan mungkin selaku perempuan ada treatment tersendiri dari Ibu Ramla mungkin untuk membujuk atau untuk melakukan bujukan-bujukan kepada korban atau kepada pelaku, atau menurut Ibu Ramla lebih efektif ketika langsung diselesaikan secara hukum saja kalau misalnya ada beberapa kasus-kasus yang ditangani ini? Oh iya, kalau kita sebagai Ketua Shelter memang harusnya kita harus melihat persoalan itu. Karena tidak semua persoalan yang bisa yang kita langsung laporkan, tidak. Kalau sepanjang bisa kita mediasi dulu. Kita mediasi karena dampaknya juga dari mediasi ini
akan lebih lebih mendalam begitu Iya, setelah dilakukan mediasi dia Iya. antara warga yang berseteru ini akan lebih dekat, silaturahimnya lebih bagus dibanding mereka harus dilaporkan. Dia kan dalam hatinya masa dilaporkan makanya akhirnya begitu. Iya. Jadi kalau saya dampak dari mediasi lebih Lebih bagus ya? bagus, silaturahimnya lebih kembali ini terjalin dibanding saling melaporkan. Kalau misalnya di kasus-kasus seperti apa nih yang kira-kira menurut Ibu Ramlah, wah sepertinya ini sudah tidak dibutuhkan lagi mediasi, ini harus hukum nih yang bertindak nih. Iya. Kalau kasus KDRT yang ini, yang sudah kayak melakukan kekerasan fisik, itu harus kita laporkan. Terus yang seksual, kekerasan seksual itu kita harus laporkan. Jadi yang kita mediasi itu yang kasus-kasus ringan. Oke. Iya, kasus-kasus ringan itu yang kita mediasi. Tapi kalau memang kita anggap kasusnya itu sudah ini berat, itu kita harus laporkan. Baik, jadi kalau misalnya dirasa kasusnya ini memang tidak bisa dilakukan secara mediasi, kita tidak mengambil upaya untuk hal itu ya. Iya. Tapi apakah pernah pada saat di seputaran sana ini mendapatkan informasi bahwa di tempat ini ada kasus KDRT atau kasus apa nih Bu Ramlah? Kemudian Ibu ke rumahnya gitu. Apakah sering sekali mendapat penolakan juga bahwa sepertinya saya tidak perlu untuk dilaporkan atau tidak perlu untuk ke tingkat yang lebih lanjut lagi seperti itu, Bu? Iya. Kalau kasus yang seperti itu bahwa kita langsung ke rumahnya itu ada beberapa kasus seperti kasus pernikahan anak. Oh ya. Iya, kasus pernikahan anak itu kan biasanya mendapat laporan dari Warga. tetangganya, dari pernah juga dari RW, Pak RW, Bu, bagaimana ini Bu shelter? Ada nih mau terjadi pernikahan ini, sudah mau putus uang. Iya. Itu kita usahakan untuk mendatangi langsung di rumahnya. Ya, begitu kalau warga ada juga yang menerima. Misalkan saya harus kasih ini ke anakku karena seperti ini. Iya. Saya tidak bisa lagi menjaganya. Tidak bisa Iya, membiayai. tidak bisa membiayai, pokoknya macam-macam. Dan kita berusaha untuk menyampaikan bahwa ini pernikahan anak ini tidak bisa karena sudah ada undang-undang, sudah terikat undang-undang pernikahan anak. Ya, tapi ada juga beberapa warga yang Tetap melaksanakan. Nah itu kalau yang seperti itu, apakah sudah pihak dari mungkin pendampingan shelter sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi pada saat? Kalau yang terjadi di wilayahku itu Masih bisa ditunda? Dia memang tidak melaksanakan di situ, tapi dia bawa di kampungnya. Waduh. Jadi pada saat setelah nikah baru ketahuan oleh kami. Oh, ini anaknya dia bawa di kampung menikah. Itu. Nah, tapi ujung-ujungnya juga jika terjadi KDRT kembali lagi ke kita. Itu masalahnya. Jadi biasa kami sampaikan ke warga, nanti kalau besok-besok terjadi KDRT karena memang ini namanya anak, anak mengasuh anak itu kan rentang. Iya. Ya, itu emosionalnya pertama, masih belum terjaga, betul. Itu yang kedua perlakuan terhadap suami namanya juga anak. Betul. Untung kalau suaminya masih terima kalau dia masih bersikap anak-anak. Dan kita juga harus pahami bahwa ini anak-anak. Betul. Ya. Itu kalau terjadi hal-hal yang dia tidak inginkan ya kembalinya lagi ke shelter. Nah, ini kalau misalnya kayak tadi kasusnya ada pernikahan anak Bu Ramlah, kemudian Iya. kita taunya pada saat setelah dia menikah, apakah ada pendampingan mungkin ke anak perempuan yang masih istilahnya usianya belum cukup untuk menikah seperti itu? Apakah ada pendampingan bahwa nantinya harus seperti ini sebagai seorang istri, harus seperti apa untuk meminimalisir dampak kalau misalnya nanti bisa saja ada KDRT atau perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak kita inginkan dalam pernikahan anak usia dini ini? Iya, kalau kami sebagai shelter tetap kita bukan juga mendampingi, tapi tetap kita pantau. Iya. Ya, kita melakukan pemantauan terhadap anak itu. Apa yang akan terjadi setelah pernikahan ini? Kita tetap pantau dan kita tetap menyampaikan ke orang tuanya bahwa hal-hal yang tidak diinginkan mungkin saja bisa terjadi. Betul. Ya, karena kan kita sudah nasihati sebelumnya, sudah menyampaikan sebelumnya.
hal-hal yang dampak dari pernikahan anak itu. Iya. Ya. Betul. Jadi memang tetap harus ada pendampingan seperti itu ya Bu Ramla Iya, ya. iya. Nah kita juga masih mau bertanya lebih lanjut nih terkait dengan pengalaman Bu Ramla selama kurang lebih 4 tahun sebagai ketua shelter ini di Kelurahan Bangkal. Apakah ada kasus-kasus yang dinilai cukup unik atau mungkin cukup sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat, karena katanya kan harus 1 kali 24 jam seperti itu ya penyelesaian pendampingan dari pihak shelter warga seperti itu ya Bu Ramla ya. Nah kami juga menanti mungkin ada warga di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala ini yang juga ingin memberikan mungkin komentarnya, berbagi mungkin ada di wilayahnya seperti apa kasus-kasus yang mungkin bisa dibantu, bagaimana upaya pendekatannya untuk saling menguatkan, bagaimana kita sebagai warga sama-sama menguatkan untuk perempuan, untuk anak-anak, bahkan mungkin untuk kelompok-kelompok rentan ini ya Ibu Ramla. Tetaplah bersama kami mendengar setelah kita dengarkan selingan berikut ini. Tiap kaki melangkah di hadapmu Dinda, adakah sedikit getar hati terasa saat senyum terlukis di wajahmu cinta? Adakah wajahku hadir dalam semesta, meski ku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta, memastikan kau terjaga dalam lembayung jingga, berharap nyawaku ada selintas di dalam senjamu. Oh, 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 Adinda, di mata ini kau terindah, meskipun belum tentu kau tahu aku ada. Mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata, tapi aku tak peduli itu. Ku tahu ku jauh dari nomor 1, diriku bukan siapa-siapa, namun ingin hati sekedar hadir menyapa cinta. Biarkanlah suka yang kini ku rasa tetap jadi sebuah angan yang masih rahasia, namun jangan sia-sia selintas di dalam senjamu. Oh, 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 memandang aku sebelah mata. Oh, 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 Adinda, di mata ini kau terindah, meskipun belum tentu kau tahu aku ada. Mungkin sebelah mata. Oh, 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 Adinda, di mata ini kau terindah, meskipun belum tentu kau tahu aku ada. Mungkin kau hanya memandang aku sebelah mata, perlu kau sadari adaku, biarlah ku pendam rasa sendiri. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku
selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lintas Makassar Siang. Baik, mendengar masih bersama kami di Pengarus Utama Gender bersama dengan Ibu Ramlah, Ketua Shelter Warga di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, saling menguatkan untuk mencapai keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan. Ibu Ramlah, tadi kita berbicara tentang beberapa kasus-kasus juga yang ada ya, yang didampingin sama Ibu Ramlah di Kelurahan Manggala. Nah, ada tidak dari beberapa kasus yang Ibu Ramlah tangani, ini merupakan kasus yang tidak diduga-duga sebenarnya terjadi. Ada. Itu bisa diceritakan seperti apa nih Bu Ramlah? Kasusnya itu seperti apa? Itu awalnya itu sebenarnya kita tidak kenal dari mana asalnya itu Ibu. Dia lari dari sekencang-kencangnya masuk di rumah warga. Ternyata ibu itu sudah hampir 3 tahun itu dia mengalami kekerasan. Itu baik fisik maupun psikis. Wah, itu sudah main mental juga ya. Iya. Jadi tapi ibu ini tidak bisa lepas dari si laki-laki tersebut karena kapan dia lari ke orang tuanya, dia akan imbasnya ke orang tuanya juga. Oke. Ya, jadi dia itu sudah 2 kali katanya lari ke orang tua pada saat dia dipukul. Tapi masih tetap ini si suami datang di rumah keluarganya mencari. Kapan dia tidak dibiarkan kembali imbasnya ke keluarganya. Jadi ini si perempuan tidak mau lagi. Nah, pada hari itu dia kebetulan si suami dia bawa istrinya itu pergi ada urusan di wilayah saya. Ada urusan di wilayah saya di bengkel itu. Nah, istrinya mengambil kesempatan pada hari itu waktu suaminya masuk. Dia lari sekencang-kencangnya, dia sembunyi di wilayah saya. Nah, setelah dia minta tolong sama warga untuk diamankan dulu, akhirnya ya warga amankan di situ. Nah, datanglah suaminya bolak-balik di situ mencari, bertanya, ada melihat perempuan dengan anak kecil sebesar ini. Tidak ada yang mengaku. Kemudian pergi suaminya itu menelponlah warga yang menyelamatkan. Iya, warga menyelamatkan bersama RT-nya. RT-nya juga menghubungi saya. Saya datang bertanya, ternyata dia orang dari Maros. Nah, dia orang dari Maros sehingga kami menyampaikan ke DP3A. Kemudian DP3A itu kota itu datang menjemput. Iya. Datang menjemput, kemudian dia bawa dulu ke DP3 kota, kemudian menyerahkan ke DP3 provinsi. Nah, disitulah diselesaikan masalahnya itu. Itu hal-hal yang sebenarnya kita tidak duga-duga karena bukan warga kita. Ya, tapi karena meminta bantuannya itu di kelurahannya Ibu ya secara tidak langsung sebagai seorang perempuan yang menangani kasus-kasus seperti ini, turut membantu. Dan akhirnya bisa diselesaikan seperti itu. Iya, bisa. Kami bersama Pak Babinsa kami di Kelurahan Bangkala pada hari itu ya, setelah dilakukan penjemputan, saya dengar informasi sekarang ini alhamdulillah sudah ditangani oleh DP3 Maros. Oh, sudah ada. Iya, sudah ada di sana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Iya. Nah, Ibu tadi sempat disinggung juga bahwa selain kasus KDRT, bully, ada kasus narkoba juga yang ternyata dapat bantuan juga dari shelter warga. Iya. Nah, itu bagaimana ininya Bu? Apakah ibunya yang melapor atau didapat sendiri dari warga atau seperti apa? Oh, tidak. Itu yang melapor sendiri itu orang tuanya sendiri, si korban. Karena pada saat itu dia sudah dapat informasi bahwa dari ketua
pendamping PKH-nya bahwa ada shelter di situ bisa kau minta tolong. Akhirnya ibunya itu menelpon ke saya langsung minta tolong. Ibu minta tolong dulu kita lihat anakku. Ya. Akhirnya saya turun, saya langsung ke rumahnya dan melihat anak itu betul-betul sudah kayak bagaimana tidak Kayak overdosis gitu ya. overdosis lah begitu, sampai kasurnya apa sudah terbakar dia tidak rasa. Kasihan sekali padahal ibu ini adalah tulang punggung keluarga. Dia hanya penjual kue keliling. Dan itu kami langsung menelpon ke DP3A dan dilakukanlah penjemputan. Khawatir sekali ibunya pada hari itu karena dikhawatirkan siapa tahu anak saya didapat oleh polisi dan lain lagi ceritanya, kasihan. Betul. Dia bilang begitu. Jadi Betul. saya menelpon ke DP3A. Di DP3A itu dilakukan penjemputan dan langsung di rehab oleh BNN. Ya, jadi itulah kerja sama kami antara shelter, DP3A, warga dan pemerintah setempat. Ya, jadi Ya. ibu memang tidak bisa bekerja sendiri ya, sendiri, karena apalagi betul. perempuan gitu harus. Ini apakah pernah dapat kasus yang sampai tengah malam kita sudah mau tidur atau apa terus tiba-tiba ada laporan bahwa begini? Ada Bu, ada tengah malam itu yang paling sering itu terjadi pertengkaran warga. Pertengkaran warga itu biasa tengah malam kita dikasih bangun. Itu biasa juga Pak RT RW-nya, kenapa bukan kita yang dikasih bangun, kenapa shelter? Mungkin pendekatan ke shelter juga lebih Dekat ke shelternya RW, daripada ke RT RW-nya. Tapi ya kita tetap saling kerjasama dengan RT RW karena banyak juga laporan-laporan kami terima itu dari RT RW. Ya. Jadi ya saling sharing lah kita antara RT RW dan masyarakat. Baik. Nah, ini selama 4 tahun kurang lebihnya Ibu Ramla sebagai ketua shelter melihat ada banyak kasus dari yang korbannya perempuan, anak, bahkan mungkin kelompok-kelompok rentan ini terkena dampak dari ketidakadilan seperti itu. Upaya untuk menekan di warganya Ibu sendiri itu seperti apa? Apakah ada mungkin sosialisasi atau edukasi atau mungkin pendekatan seperti apa yang dilakukan sama Ibu Ramla untuk saya sudah tahu kalau KDRT biasanya ini arahnya ke sini atau kalau kasus-kasus ini arahnya ke sini, saya harus berikan treatment seperti ini ke masyarakat untuk menekan angka kasus yang ada di sana. Ya. Itu sebelumnya itu dari 2018 itu sebenarnya sudah banyak sekali terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cuma pada saat-saat itu belum ada yang mau terbuka, belum ada yang berani melaporkan. Pertama-tama itu yang karena persoalan budaya patriarki itu yang ya merasa malulah kalau menyampaikan situasinya ke orang lain. Itu awalnya banyak sekali yang tidak mau, tapi setelah kehadiran shelter warga di tengah-tengah mereka ya, alhamdulillah mereka sudah ada yang mau terbuka dan mereka menganggap bahwa kita sudah dekat untuk menyampaikan, tidak lagi kita lari ke balai kota, kita tidak lari lagi ke mana untuk menyampaikan situasi kita. Tapi ya setelah ada shelter warga mereka bisa datang di situ bisik-bisik karena kita juga kasih tahu bahwa kalau shelter warga itu sudah mengetahui persoalan tidak akan mungkinlah disampaikan ke orang lain. Itu cukup sampai di kita saja. Daripada kita cerita sama orang lain. Ya, daripada kita cerita orang lain berpindah bukan berkurang malah bertambah banyak. Gitu. Jadi akhirnya masyarakat juga sudah lebih mempercayailah melaporkan ke shelter warga karena dia pikirnya ya kalau persoalan kita sudah di situ ya sudah tidak diketahui lagi orang lain. Baik, kita terima telepon dulu Bu. Ini ada yang ingin bergabung di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum wabarakatuh, dengan siapa di mana ini? Dengan Junaidi di Makassar. Edi di Makassar. Junaidi. Oh, Junaidi di Makassar. Silakan Ki, ada kita mau komentari mungkin berbagi pendapat informasi Pak Junaidi. Begini, Ibu Ramla nih. Iya. Ya, Assalamualaikum Ibu Ramla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Begini, Pak. Kalau menurut saya itu juga sekali ini anak-anak, termasuk juga anak-anak, bukan hanya perempuan Ibu Ramla nih. Hanya laki-laki juga terkena ini. Ini namanya ini begel atau geng motor. Ini kalau malam ini meresahkan masyarakat ini. Ya, sangat mengganggu kalau malam geng motor ini. Iya. Jadi ini harus konsen, harus pengamanan harus ketat.
termasuk kepolisian juga harus tegas. Jangan kita nih masyarakat yang di bawah ini kita menderita ini. Kalau main sama mengganggu, apalagi di Jalan Nuri ini. Baik, terima kasih Pak Junedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lebih ke bagaimana nih di tempatnya Ibu Rama ada juga tidak anak-anak yang main motor-motor atau yang knalpot bising? Ada. Bagaimana upaya pendekatannya Ibu Ramla ini? Iya. Kalau kenakalan itu kan termasuk kenakalan anak-anak, kenakalan remaja Betul. itu. Iya, kalau yang seperti itu kita lebih ke Pak Bimas. Pak Bimas. Kerjasamanya ke Pak Bimas. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa Ibu shelter ada di situ setiap jam-jam sekian, ada ini, ya saya langsung konfirmasi ke Pak Bimasnya. Pak Bimasnya alhamdulillah kooperatif juga menerima laporan shelter warga. Oh iya, nanti Bu saya coba cek. Ya. Begitu kalau saya terkait dengan itu Geng motor. Ya. Atau knalpot bising biasanya. Karena kan kalau yang begini biasanya akhirnya malah tawuran lagi nih. Iya. Kalau misalnya tidak bisa diminimalisir sejak awal ya. Betul. Kalau di wilayahku itu memang itu di pinggir waduk. Itu Iya, sudah sering tempat nongkrongan anak motor ya. Balap-balap motor di situ, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini ya karena sering dikontrol oleh Pak Bimas, aku sudah berkurang. Seperti itu ya. Iya. Baik. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita saling menguatkan, kan biasanya tadi dikatakan Ibu Ramla, banyak yang masih malu untuk bercerita kasusnya atau mungkin mengalami kasus KDRT, karena kan KDRT ini tidak hanya kekerasan ya seperti itu ya Bu Ramla ya, bahkan ternyata tidak dibiayai pun itu merupakan KDRT. Nah itu kalau misalnya apakah ada kasus yang tidak sampai ada kasus pemukulan atau penyiksaan atau segala macam tapi melapornya ke shelter? Iya, kekerasan ekonomi. Kekerasan namanya. ekonomi itu ada yang melapor juga, Bu Ramla? Ada beberapa ibu-ibu juga yang sudah menyampaikan itu, dan itu kita pendekatannya ke suaminya. Ini saya buat baru-baru ini ada terjadi seperti itu. Iya. Setiap dia kasih uang istrinya, dia tetap kasih, tapi kemudian dia cari kembali. Mana itu uang yang pernah saya kasih ke begini-begini. Oh, jadi dititip aja loh. Iya, nggak itu dikasih tuh dititip. Akhirnya hampir bercerai. Aduh. Datanglah si istri melapor di shelter. Kemudian katanya saya tidak mau lagi, saya mau bercerai saja. Untuk apa saya bersuami? Ada suami, tidak ada suami juga sama. Katanya karena saya yang harus banting tulang untuk sehari-hari. Jadi akhirnya saya panggil suaminya. Saya ambil nomor teleponnya sama istrinya, kemudian saya panggil datang di shelter. Alhamdulillah saya sampaikan ke suaminya apa yang menjadi keluhannya istrinya. Tapi memang kalau kita pendekatan terhadap perempuan dengan laki-laki kan beda. Kalau sama laki-laki kita harus memberikan dulu pengertian sebelumnya. Kemudian kita saya menyampaikan bahwa ada ini keluhannya istrimu seperti ini. Dan alhamdulillah saya buatkan perjanjian yang sudah disiapkan dari DP3A. Ya, jadi saya buatkan perjanjian kali ini masih bisa saya mediasi di sini. Tapi untuk selanjutnya jika terulang, jika perlakuanmu berulang dan istrimu masih keberatan, ini kita langsung di polisi saja ya. Saya bilang begitu aja. Ya Bu, enggak usah ke polisi Bu. Nanti jadi selesai di sini saja. Masalah yang seperti ini biasanya faktor komunikasi juga ya. Bu Ramla. Jadi antara suami istri ini tidak memiliki komunikasi yang baik, makanya mungkin ada salah paham atau apa, dan akhirnya terjadi kasus-kasus seperti ini. Iya, kemarin saja ini 3 hari yang lalu sudah berseteru, sudah mau saling melaporkan lah ke polisi. Itu hanya batas tanah. Batas tanah itu mereka sampaikan, pergi yang satu pergi melapor ke shelter dan yang satunya itu sudah tidak mau, pokoknya ini batas tanah aku tidak bisa diganggu gugat. Padahal itu atapnya itu sudah melewati tanahnya orang, sudah puluhan tahun jatuh air hujannya di tapi tidak mau diganggu gugat. Jadi akhirnya saya mediasi, alhamdulillah
selesai seperti Selesai, itu ya. iya. Baik, jadi yang kasus-kasus seperti ini sebenarnya memang perlunya komunikasi baik itu ke korbannya maupun Iya, itu maupun ke ke pelaku. pelakunya seperti itu. Tapi pernah Khususnya tidak pelaku. Tapi pernah tidak Ibu mendapatkan mungkin perlakuan setelah membantu untuk mendampingi kasus-kasus seperti ini malah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pelakunya? Iya, pernah sekali kasus KDRT. Nah, si perempuan itu sudah merasa bahwa saya harus bercerai, saya sudah tidak tahan. Nah, kita bantu, Iya. kita bantu. Seharian saya bawa melapor di Polsek, saya bawa pisum, melaporkan ke DP3A, kemudian dipisum. Sudah selesai Sudah semua selesai laporan. semua laporannya, berjalan 2 minggu dia WA saya, Bu, saya mau tarik laporanku. Kenapa? Saya kasihan anakku, saya ini. Akhirnya itu si suaminya itu mendapatkan saya itu, dia mau pukul saya, katanya saya mengajak istrinya untuk bercerai dengan mereka. Jadi saya bilang tidak, ini kan perlakuan sudah berulang, sudah berapa kali buat perjanjian. Jadi kami dampingi istrimu untuk meminta cerai, Untuk bukan- mendapatkan untuk- haknya dia iya, juga mendapatkan sebenarnya dan haknya. perlindungannya dia Karena sebagai seorang istri. Iya, karena dia meminta bahwa ingin bercerai. Kami hanya mendampingi. Jadi tidak ada istilahnya ketika ada kasus seperti itu shelter yang menyarankan untuk berpisah, tidak ada tidak. seperti itu ya. Tidak. Jangan sampai nanti dipahami oleh orang-orang di sana Betul. bahwa ketika ada KDRT, ada kasus-kasus yang seperti apa, wah shelter ini pasti menyarankan langsung cerai Ya. atau langsung ke polisi, tidak seperti Tidak, itu tidak. ya. Kami tetap meminta pertimbangannya dari korban. Kita tetap berpihak pada korban, apa kemauan korban. Jadi shelter itu hanya memwadahi, memfasilitasi apa yang diinginkan Iya, sama si korban si korban, seperti itu iya. ya. Nah ini selama kasus ini apakah pernah tidak Ibu Ramla merasa bahwa anak-anak ini sudah protes atau apa sebagai seorang ibu ya? Tapi kita tahan dulu, ada yang masuk nih teleponnya Iya, Bu iya, Ramla ya. iya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa gimana? Andi Anissa, Mbak. Andi Karisma. Bukan, Ibu Andisa. Oh Ibu Anissa, dibantainya Ibu Anissa ya? Iya, ada. Maka tanya itu. Ibu siapa ini tadi? Ibu Ramla. Bu Ramla, Ibu Bu. Ramla, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu batus dulu tadi kemarin dulu masuk ke situ dipukul di paku kepalaku berapa kali kayak itu dulu tidak tahu berapa kali baru itu tanteku dibawa ke situ anu tuh dipati kalau polisi dulu tuh dibawa ke jabatan tekum bilang bawa ke sana sembunyi kok nanti ketemu kok kakakmu nanti dipukul kakakmu itu pulang-pulang kata sembunyi ke mana ke situ tempat senang hidup Oh, untuk shelternya begitu ya? Untuk Iya. melaporkan seperti itu ya? iya Baik, terima kasih Bu Anissa. Ini kalau di Banteng, shelternya belum ada mungkin atau seperti apa nih? Ini kan masih wilayah Makassar Wilayah ya, Makassar, Ibu iya. Ramla ya, Iya, untuk iya. shelternya. Kalau misalnya tadi kasusnya yang dari Maros itu DP3A. DP3A-nya Maros. DP3A Maros. Iya. Kalau di Banteng mungkin DP3A-nya Ada juga Banteng DP3A ya. di sana, iya. Iya, jadi Iya. mungkin bisa melaporkan atau mengadukan ini Iya, ke DP3A. DP3A. Iya, kalau di Makassar sendiri karena memang ada program dari pemerintah Kota Makassar, dari DP3A dibuatkan shelter-shelter. Untuk mendekatkan Betul, masyarakat lebih mendekatkan ke masyarakat. Tapi kalau misalnya di daerah tak belum ada shelter seperti itu dan Iya. kita dirasa membutuhkan pertolongan. Pertolongan. Untuk mendapatkan hak tak sebagai seorang perempuan, seorang anak, itu bisa ke DP3A seperti DP3A, itu ya, iya. Bu Ramla ya. Iya. Baik. Nah, ini kita lanjutkan lagi Bu Ramla. Ini kan sebagai seorang ibu, apalagi kan untuk melaporkan atau mengadukan kan otomatis ke rumah rata-rata warganya. Iya. Tidak ada protes dan kita bawa korbannya itu sudah babak belur atau apa, atau tadi sempat cerita sudah ada yang mungkin kondisinya juga tidak Iya. ya kasihan lah kita sebagai Iya. seorang perempuan ya, Iya. sesama perempuan.
Tapi kan sebagai seorang anggota keluarga biasanya tuh malah khawatir. Kenapa sampai kita ikut campur juga nih? Jangan-jangan nanti kita ikut-ikutan juga dalam permasalahannya. Nah ini kalau di keluarga bagaimana respon keluarga, Bu Ramla? Ya, dari awal memang begitu. Anak-anak, jangan bagi campur ya orang, nanti kita dapat imbasnya, nanti kita di ini. Tapi lama kelamaan anak-anak paham. Karena kan saya buruh migran, saya kepala divisi di situ. Nah saya pada saat itu bolak-balik KBRI untuk kasus, tapi di shelter warga ini kan anak-anak kenal juga bahwa ini warga-warga di sini. Betul, iya. baku tahu. Iya, baku tahu. Baku Jadi kenal, jadi anak-anak bilang, oh ternyata mama aku ini kerjanya begini untuk melindungi, untuk mencegah kekerasan. Lama kelamaan. Awalnya memang dia protes juga. Kenapa kamu kita ikut-ikut anunya orang begitu? Ya, betul. Kenapa kita kepo sekali? Begitu. Iya, Namanya juga anak-anak, tapi ya lama kelamaan anak-anak paham. Betul. Dan saya juga setiap kita makan bersama, kita kumpul-kumpul bersama, saya memberikan pemahaman kepada anak-anak. Ini nak, meskipun sekarang ini tidak ada uangnya, tapi kan kita bisa membantu itu di akhirat nanti kita bisa dapat kita dapat pahala membantu orang. Dan di dunia juga suatu saat itu kita juga membutuhkan orang lain. Dan itu saya sudah buktikan setiap saya merasa kesulitan, ada kesusahan saya di jalan, ada saja yang bisa yang bantu saya. Kita menolong orang secara tidak langsung. Orang juga akan terikut untuk menolong kita ketika kita mendapatkan masalah seperti itu ya, Bu Ramla. Iya, begitu. Ya. Itu yang saya Bagaimana paham. kalau cara Ibu Ramla untuk mengedukasi anak ini bahwa ada hak-hak perempuan yang mereka harus mereka harus dapatkan seperti itu. Terus ada perlakuan-perlakuan yang tidak boleh mereka terima dari orang, dan itu sebenarnya yang mungkin bagi orang hal biasa, tapi ini sebenarnya merupakan cikal bakal dari sebuah kasus besar nantinya. Itu bagaimana caranya Ibu Ramla mengedukasi mereka sebagai seorang ibu dalam paling kecil lah keluarga? Iya, kalau untuk anak-anak ya, kalau untuk anak-anak saya itu sering melibatkan, karena anak saya 4, yang paling tua itu perempuan, itu yang paling sering komplain kepada saya, tapi saya libatkan sehingga dia paham. Dia paham. Tapi kalau untuk suami ya memang harus kita sampaikan secara detail bahwa pekerjaan ini seperti ini, pekerjaan ini seperti ini. Itu yang saya lakukan sehingga ya dalam melakukan pekerjaan ini ya mereka juga ikut membantu. Misalkan tengah malam jika ada kasus, biasa saya kasih tahu suami, temani Kak dulu kalau ada tempat-tempat yang agak jauh dan mereka saya anggap agak kesulitan itu ke tempat itu, saya minta bantuan dia. Akhirnya lama kelamaan dia paham bahwa ternyata yang dilakukan istri saya seperti ini. Ya jadi akhirnya yang awalnya protes, komplain akhirnya mendapatkan dukungan juga. Baik. Nah terakhir Ibu Ramla, untuk kedepannya ini bagaimana harapannya untuk sesama perempuan, selaku ibu, selaku seorang anak juga ya, kita ini untuk saling menguatkan antar kita sesama perempuan, karena jangan sampai sesama perempuan malah justru kita saling menjatuhkan nih biasanya seperti itu. Betul. Bagaimana kira-kira Bu? Kalau dari saya sendiri, kita selaku perempuan ya memang harusnya saling menguatkan, karena yang lebih banyak tahu itu ya kitalah perempuan yang banyak mengalami apa yang dirasakan oleh perempuan ya sesama perempuan lah. Jadi kita selaku perempuan setidaknya di mana saja, kapan saja itu kita harus saling menasehati, harus siap menerima dan siap memberi. Kita memberi nasihat-nasihat kepada orang dan kita juga siap untuk menerima. Baik. Jadi sama-sama saling menguatkan ya. Baik. Terima kasih kebersamaannya Ibu Ramla selaku Ketua Shelter Warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala. Semoga apa yang kita peroleh, pengalaman-pengalaman Ibu Ramla ini juga menjadi pembelajaran untuk kita semua selaku perempuan, selaku bagian dari keluarga, seorang anak dan juga mungkin seorang istri bahkan suami, bagaimana untuk bisa
memberikan komunikasi yang baik dalam berkeluarga. Inti dari pembicaraan kita di siang hari ini adalah bagaimana agar kita dapat berkomunikasi, karena banyak kasus-kasus yang terjadi itu berawal dari komunikasi seperti itu ya. Bu Ramla, baik, terima kasih Bu Ramla kebersamaannya, dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami cukupkan di siang hari ini kebersamaan kita dalam pengarus utama gender terkait dengan saling menguatkan untuk mencapai keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan bersama dengan Ibu Ramla, Ketua Shelter Warga Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala. Kita bertemu di pengarus utama gender berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar.